Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mulyazis dan rekan saya Fitriani. Pada kali ini kami akan memberikan sedikit gambaran atau sedikit menjelaskan tentang aplikasi atau proyek yang kita buat, yaitu tentang aplikasi Probisa, program barang inventory sekolah, yang nantinya akan digunakan untuk SLB Negeri Bogor. Lanjut pembahasan bab 2, yaitu tentang perancangan aplikasi. Ada 2.1 rancangan sistem. Selanjutnya sini ada use case diagram. Ada pengertian use case diagram menurut Menawar tahun 2018. Berikut ada use case yang kami buat. Sini ada admin dan juga user. Selanjutnya ada class diagram. Yang kedua dari class diagram ada pengertian juga menurut Menawar tahun 2018. Lanjut, ini class diagram yang kami buat. Ada user, supplier, ruang, dan segala kategori dan lain sebagainya. Selanjutnya yang 2.2 ada rancangan database. Yang pertama ada IRD, ada pengertian menurut Saifullah tahun 2019. Sini ada lanjut, kita ada ini IRD yang kami buat, ada tabel per kategori, per item, per ruang, user, test stock, supplier dan lain sebagainya. Selanjutnya sini ada spesifikasi file. Sini ya. Jadi sebelum kita buat IRD-nya dulu, selanjutnya kita buat spesifikasi filenya biar lebih jelasnya, gitu ya. Ini ada spesifikasi file ruang, ada spesifikasi file supplier. Lanjut lagi, ada spesifikasi file stock. Lanjut lagi ada spesifikasi file user. Ya, yang akan dilanjutkan selanjutnya oleh rancangan persiapan coding yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fikri. 2.3 Rancangan persiapan coding. Adapun tahapannya yaitu A. Tahap penginstalan, B. Tahapan konfigurasi. Selanjutnya 2.4 Rancangan form dashboard. Berikut tampilan dari desain form dashboard, running form dashboard, logika jalannya program, dan skrip pembuatan form dashboard. Selanjutnya ada 2.5 yaitu rancangan form master. Yang pertama adalah rancangan form login, berikut adalah mockupnya. Ini konfirmasi password, ada ganti password. Berikut ada running programnya. Untuk loginnya, ini untuk form lupa passwordnya, ini untuk konfirmasi lupa passwordnya. Nanti klik link itu, ini untuk membuat password. Sini juga ada logikanya ya, logika programnya. Nah ya, sini juga ada langkah-langkah pembuatannya, yaitu kita buat file out.php. Lanjut ada buat file login php. Lanjut lagi, ini berikut scriptnya ya, yang banyak. Sini juga ada download partikel gas sudah beserta dengan linknya, bisa di download ya. Selanjutnya ada buat file lupa underscore password.php. Selanjutnya ada buat file m_account.php. Berikut skripnya. Yang ke-6 ada buat file lupa underscore pw.php. Berikut skripnya ya. Yang ke-7 buat file reset underscore password.php. Berikut skripnya.
kedua ada membuat form user, berikut mockupnya. Menambahkan user juga ada ya mockupnya. Ini untuk running programnya, form user serta dengan logika jalannya program. Ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama ada buat user.php, lanjut. Yang kedua ada buat file user_main.php, yang ketiga ada buat folder di dalam aplikasi view, yang keempat buat file user_data.php, yang kelima buat file user_form_add.php. Berikut skripnya. Yang keenam ada buat file user_form_edit.php. Berikut skripnya. Yang ketiga ada membuat form supplier. Berikut markupnya. Form supplier menambahkan supplier ya. Berikut running programnya, ada running programnya, form data supplier. Sama seperti tadi ada logikanya. Pembuatannya ada juga langkah-langkah. Yang pertama buat file supplier.php. Ini ada fungsi-fungsinya juga ya. Selanjutnya ada yang kedua buat file supplier_pm.php. Berikut skripnya dengan fungsinya juga. Yang ketiga buat folder supplier di dalam application view untuk memunculkan supplier tadi ya. Yang keempat ada buat file supplier_data.php. Berikut skripnya. Yang kelima ada buat file supplier_form.php. Yang keenam ada buat file laporan_supplier_print.php. Dan juga ada ketik dan simpan ya. Yang ketujuh ada buatlah file export supplier.php. Untuk mengekspor data ya. Selanjutnya form kategori. Buat form kategori sini ada mockupnya, menambahkan kategori. Sini ada running programnya, running form data kategori. Ada logika perjalanannya ya, sama seperti tadi. Ini juga ada langkah-langkah pembuatannya. Jadi buat file kategori.php, skripnya juga ada, fungsinya juga ada, semuanya lengkap. Yang kedua ada buat file kategori _m.php, ketik dan simpan di folder application models kategori m.php. Ketiga ada buat folder produk di dalam view ya. Lanjut yang keempat ada buat file kategori _data.php. Kelima buat file kategori _form.php. Yang keenam ada buat file export _kategori.php. Yang ketujuh juga ada buat file laporan kategori _print.php. Ini ada script cetaknya ya. Lanjut ada membuat form ruang ya. Yang kelima, sini ada mockupnya. Dilanjutkan dengan running form data ruang, running program, dilengkapi dengan logika berjalannya program dengan langkah-langkahnya juga ya. Sini ada buat file PHP, sama seperti tadi, dilengkapi dengan functionnya semua ya. Kemudian yang kedua buat file ruang _m.php, simpan di folder models
application ya. Yang ketiga buat folder ruang di application view ya. Yang keempat buat folder ruang _php. Kelima ada buat file ruang _form.php. Ini ada petakannya juga ya di mana. Yang keenam ada buat file export _ruang.php. Lengkap, ada CSS nya juga lengkap semua ya. Yang ketujuh buat file laporan _ruang_print.php. Ada buat scriptnya juga. Selanjutnya 6. Membuat form item atau data barang, desain form item, desain form input items, running form data items, running form input items, logika jalannya program, langkah-langkah dalam pembuatan skrip program form item, Dua titik 6. Rancangan form transaksi. 1. Membuat form tracker atau pencarian barang, desain form input tracker, desain form tracker, running form input tracker, running form tracker, logika jalannya program, langkah-langkah dalam pembuatan skrip program form tracker, Dua, membuat form stock in, desain form data stock in, desain form input stock in, running form data stock in, running form input stock in, logika jalannya program, langkah-langkah dalam membuat skrip program form stock in, Tiga, membuat form stock out, desain form data stock out, desain form input stock out, running form data stock out, running form input stock out, logika jalannya program, langkah-langkah membuat skrip program form stock out, Dua titik 7. Rancangan form laporan. 1. Membuat laporan stock in, desain form laporan stock in, running form laporan stock in. Di sini ada running dokumen print, running form export Excel, logika jalannya program, langkah-langkah membuat skrip program form laporan stock in, Ya, saya lanjutkan. Sini ada rancangan form laporan. Yang kedua, sini ada membuat laporan stockout. Berikut ada mockupnya ya. Dan running programnya dilengkapi dengan running dokumen printnya. Sini running form untuk export Excel. Ada logika berjalannya.
langkah-langkahnya sesuai dengan scriptnya. Yang pertama ada buat folder stock out, buat file laporan stockout.php. Ketiga ada buat laporan stockout_print_php. Scriptnya ya, berikut dengan scriptnya. Yang keempat ada buat file export stockout.php. Ada penempatannya juga di mana, lengkapi dengan CSS. Yang ketiga lanjut membuat laporan item barang. Ini ada mockupnya, desain form laporan item barang. Ini running programnya. Lanjut ada running dokumen printnya, contoh running dokumen print. Ada contoh juga desain form export Excel. Lengkapi dengan logika berjalan, lengkapi dengan langkah-langkahnya. Yang pertama ada buat folder view report ya. Kedua ada buat file laporan _item.php. Yang ketiga buat file laporan _item_print_php. Ada petakannya, ada scriptnya juga seperti tadi sama. Yang keempat ada buatlah file export_item.php. Lanjut dari sini ada 2.8 pengujian unit. Ada pengertian sedikit kutipan yang kita ambil dari PJRT et al 2019. Yang pertama sini ada pengujian terhadap form login. Yang kedua ada pengujian terhadap form supplier. Ketiga ada pengujian terhadap form kategori. Yang keempat ada pengujian terhadap form ruang. Yang kelima ada pengujian terhadap form item data barang. Yang keenam ada pengujian terhadap form stock in. Yang ketujuh ada pengujian terhadap form stock out. Yang kedelapan ada pengujian terhadap form user. Yang terakhir penutup. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan, penjabaran, penggambaran dari saya dan rekan saya Fitriani. Untuk jurnal dan buku akan kami sertakan di akhir video. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.